Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai makalah yang telah kami buat berdasarkan kode etik psikologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada saya sendiri, Cindy Sofitri, dengan NIM 200701603, dan yang kedua ada Nikmatul Maula dengan NIM 200701606. Dan yang ketiga ada Sylvia Nurlaili dengan NIM 200701603. Dan yang terakhir ada Risman Wardana dengan NIM 200701630. Baik, selanjutnya pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Cindy Sofitri, mengenai bagaimana batasan-batasan yang harus diperhatikan psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melakukan asesmen psikologi berdasarkan kode etik. Baik, selanjutnya ini batas kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Seseorang psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menjaga dan memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pemakai jasa psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya, seperti pada pemberian materi diskusi yang tercantum pada pasal 25B yang menyatakan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kalaupun diperlukan harus diusahakan seminimal mungkin. Jadi adanya batasan sehingga tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kemudian yang kedua dilihat dari lingkup orang. Ini tertera pada pasal 25A dan pasal 25D yang pada pasal 25A ini menyatakan bahwa pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. Contoh pelanggaran psikologi ini melibatkan diri pada orang-orang yang tidak terlibat dalam permasalahan. Jadi seorang psikolog ini tidak boleh melibatkan orang-orang yang tidak berkaitan dengan layanan psikologi yang mereka lakukan. Kemudian pasal 25D. Pasal 25D ini menyatakan bahwa apabila psikolog dan atau ilmu psikologi melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga kerahasiaan. Psikolog dan atau ilmu psikologi tidak saling berbagi untuk hal-hal yang seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi, seperti peserta riset atau pihak manapun yang menjalani pemeriksaan psikologi, kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi di mana kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi. Saling berbagi informasi hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk pencapaian tujuan konsultasi, itu pun sedapat mungkin tanpa menyebutkan identitas atau cara pengungkapan lain yang dapat dikenali sebagai identitas pihak tertentu. Kemudian ini dilihat dari rekam psikologi tercantum pada pasal 23C dan pasal 23D. Pada pasal 23C ini menyatakan bahwa psikolog atau ilmu psikologi ini menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyampaian, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. Kemudian pada pasal 23D ini menyatakan bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi menjaga dan memusnahkan catatan dan data dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan kode etik ini. Baik, yang selanjutnya mengenai informed consent. Pada informed consent ini tertera pada pasal 20. Pada pasal ini menyatakan bahwa setiap proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, asesmen, atau intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Apa sih informed consent? Informed consent itu adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses di bidang psikologi yang meliputi penelitian, pendidikan, pelatihan, atau asesmen dan intervensi psikologi.
Persetujuan ini dinyatakan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan atau yang menjadi subjek penelitian dan saksi. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmatul Maulah, NIM 20070160006 akan melanjutkan presentasi dari Cindy Sofitri mengenai interpretasi hasil asesmen. Pada pasal 65 menyatakan psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin kesemuaan ini dapat mempengaruhi ketetapan interpretasi, sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Inti dari semua itu adalah yang pertama, ilmuwan psikologi atau psikolog harus memiliki batasan dalam merahasiakan masalah kliennya. Yang kedua, data dari klien dapat dijadikan tujuan ilmiah bagi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Yang ketiga, adanya perjanjian ini, maka data klien akan aman dan akan menjadi rahasia bagi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dan klien saja. Yang keempat, seorang ilmuwan psikologi atau psikolog tidak boleh melibatkan orang lain dalam melibatkan permasalahan yang dihadapi klien, karena seorang psikolog harus bisa merahasiakan permasalahan klien. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen asesmen yang harus diperhatikan dalam proses asesmen. Instrumen dalam asesmen merupakan alat yang digunakan pada proses asesmen dan digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk mengungkap kondisi subjek yang akan diakses atau dinilai. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses asesmen sesuai kode etik psikologi, seperti tercantum dalam bab 11 tentang asesmen dan pasal 63 tentang penggunaan asesmen. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen adalah yang pertama, konstruksi tes berupa validitas dan reliabilitas, yang mana psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Dan kedua, ada administrasi dan kategori tes. Administrasi asesmen psikologi adalah pedoman prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam melakukan proses asesmen psikologi. Yang ketiga, ada kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Yang keempat, ada tes dan hasil tes yang kedaluarsa. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak mendasarkan keputusan asesmen, intervensi, atau saran dari hasil tes yang sudah kedaluarsa untuk digunakan pada saat sekarang. Yang kelima, asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Asesmen psikologi perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang memang berkualifikasi. Perlu dihindari untuk menggunakan orang atau pekerja yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Saya Sylvia Nurlaili, NIM 20070016013 akan melanjutkan presentasi mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional antara psikolog atau ilmuwan psikolog dengan klien. 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperhatikan hal-hal di antaranya. Yang pertama, harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuk layanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan, layanan psikologi dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan kompetensi, objektif, dan integritas. Yang kedua, membangun hubungan yang didasarkan pada adanya saling percaya, menyadari tanggung jawab profesional dan ilmiah terhadap pengguna layanan psikologi,
serta komunitas khusus lainnya. Yang ketiga, menjunjung tinggi kode etik, peran, dan kewajiban profesional mengambil tanggung jawab secara tepat atas tindakan, berupaya untuk mengelola berbagai konflik kepentingan yang dapat mengarah pada eksploitasi dan dampak buruk. Yang keempat, dapat berkonsultasi, bekerja sama, dan atau merujuk pada teman sejawat, profesional lain, dan atau institusi-institusi lain untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna layanan psikologi. Yang kelima, perlu mempertimbangkan dan memperhatikan kepatuhan etis dan profesional kolega-kolega dan atau profesi lain. Yang keenam, dalam situasi tertentu, bersedia untuk menyumbangkan sebagian waktu profesionalnya tanpa atau dengan sedikit kompensasi atau keuntungan pribadi. Yang kedua, seorang psikolog atau ilmuwan psikolog hendaknya senantiasa bersikap profesional dan memenuhi standar etika profesi. Secara garis umum, Keraf dalam buku yang ditulis oleh Rimawati, prinsip-prinsip profesionalisme dalam etika profesi antara lain bertanggung jawab, jujur, adil. Selain itu, dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji secara luas dalam disiplin ilmu psikologi. Yang ketiga, seorang psikolog atau ilmuwan psikolog hendaklah selalu bertindak profesional dalam memberikan pelayanan psikologi. Sikap profesional ini ditunjukkan dengan mengutamakan dasar-dasar profesional dengan pedoman Kode Etik Psikologi Indonesia dan juga menjunjung tinggi penghormatan kepada hak asasi manusia. Yang keempat, psikologi dapat memberi ekologi kepada perorangan atau individu, kelompok, institusi, dan lembaga atau organisasi, serta berkewajiban melindungi pemakai layanan dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. Yang kelima, seorang psikolog dan ilmuwan psikologi hendaknya mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi. Dan apabila menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif, maka pemakai layanan tersebut harus diberitahu. Psikolog atau ilmuwan psikologi sedapat mungkin menghindari hubungan majemuk apabila hubungan tersebut dapat merusak objektivitas, kompetisi, dan efektivitas dalam menjalankan fungsi profesinya, atau apabila beresiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tersebut. Tujuh, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi diharuskan menghindar dari melakukan peran profesionalnya apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak terkait tersebut. Yang kedelapan, dalam hubungan dengan sesama profesi maupun profesi lain, psikologi atau ilmuwan psikologi hendaknya saling menghormati, menghargai, dan mencegah dilakukannya pemberian pelayanan psikologi oleh profesi lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan, saling memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif, saling mengingatkan rekan profesinya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik, dan apabila terjadi pelanggaran, wajib melaporkan pada organisasi profesi. Yang kesembilan, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan membuka kerahasiaan penggunaan layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi dapat merusak hubungan profesional antara psikolog dan klien. Yang ke-10, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dapat menjalankan aktivitas-aktivitas penyediaan layanan psikologi secara sukarela sebagai bentuk kepedulian pada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi profesionalitas. Seorang psikolog atau ilmuwan Yang ke-11, seorang psikolog atau ilmuwan psikolog tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan atau pelatihan, orang yang sedang disupervisi atau orang yang berada di biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Bila telah terjadi
Tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog lain yang memiliki hubungan netral untuk memastikan objektivitas dan kemungkinan negatif pada semua pihak. Yang ke-12, seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak boleh menyembunyikan data kesimpulan hasil penelitian, namun diperboleh memberikan data tersebut kepada sejawat atau profesional lain yang berkompetensi sama atas izin pemilik data atau partisipan tersebut, dengan syarat wajib melindungi kerahasiaan partisipan penelitian tersebut, dan psikolog dapat meminta sejawatnya untuk ikut bertanggung jawab atas biaya penyediaan informasi. Yang ke-13, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus menghindari peran majemuk. Bila sudah terpaksa dilakukan, peran masing-masing harus dilakukan kejelasan sedari awal dan tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Yang ke-14, seorang konselor atau psikoterapis adalah seorang yang mengutarakan dasar-dasar profesional, dan pada pasal 2 yang dimaksud dengan sikap profesional adalah senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris tentang keberhasilan suatu konseling atau terapi, bertanggung jawab dan pelaksanaannya, dan senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.